Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rumus Microsoft Excel yang bagian keduanya. Karena di bagian pertama, Sir juga sudah membahas tentang rumus-rumus yang sebelumnya. Nah, di bagian kedua ini kita akan melanjutkan lagi beberapa rumus yang ada di Microsoft Excel. Oke, langsung saja ke rumusnya. Yang pertama ada rumus single if. Nah, rumus single if di Microsoft Excel akan mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah, dan mengembalikan sebuah nilainya jika kondisi yang dicek salah atau false. Fungsi if adalah salah satu rumus Excel yang paling sering digunakan. Oke, bagaimana cara kerja rumus single if ini? Kita akan cek di bagian gambarnya. Nah, di gambar bisa kita lihat rumus if ini dia seperti menentukan lulus atau tidak lulusnya berdasarkan, kalau ini di contoh dia berdasarkan G2. Nah, G2 itu adalah nilai rata-rata dari siswa tersebut. Nah, contohnya rumusnya itu kan sama dengan if buka kurung G2, berarti nilai G2 itu 78. Jika lebih kecil dari 75, maka dia tidak lulus. Sedangkan kalau dia lebih besar dari 75, maka dia lulus. Nah, seperti itulah cara kita membaca rumusnya. Nah, ketika kita enter di gambar kedua, nah kita bisa lihat yang Doni dengan nilai 78 berarti dia lebih besar dari 75. Nah, tentu perintahnya akan lulus. Sedangkan Risti yang nilai 86 di atas 75 dan hasilnya juga lulus. Sedangkan si Sahrul dengan nilai 67 berarti dia di bawah 75 kan? Berarti perintahnya atau hasilnya tidak lulus. Nah, begitulah fungsi dari rumus if ini. Jadi ketika banyak guru-guru menggunakan ini jika dalam pengisian rapor atau pengisian nilai. Jadi dia tidak capek-capek ini lulus, ini tidak, ini lulus, ini tidak. Dia menggunakan rumus if ini saja. Oke. Rumus selanjutnya adalah rumus max. Nah, rumus max pada Microsoft Excel digunakan untuk mencari nilai yang paling tinggi dari suatu kumpulan data. Oke, kita lihat bagaimana cara kerja dari rumus max ini. Nah, di gambar bisa kita lihat ada skornya, ada nama depan, nama belakang, dan skor. Nah, itu kan ada kumpulan skor. Nah, jadi dalam rumus max itu bisa kita lihat di atas itu sama dengan max buka kurung D4, berarti dia mulai dari D4. Berarti D4 itu yang nilai 66 titik 2 sampai D11. Berarti dia mencari nilai tertinggi di antara atau dimulai dari nilai 66 sampai dengan nilai 74. Dari nilainya si Brown sampai nilainya si Zwick nih. Nah, dan kita lihat nilai maxnya di gambar sampingnya ini yang terdapat adalah nilai tertingginya adalah 88 milik si Sinclair. Nah, betul kan? Nilai 88 paling tinggi. Nah, berarti seperti itulah cara kerja dari rumus max tersebut. Dia mencari nilai paling tinggi sesuai dengan daerah yang kita inginkan. Nah, jika ada rumus max berarti ada rumus min. Nah, selain rumus max, di dalam program Excel ini juga memiliki rumus min yang berfungsi untuk kebalikan dari rumus max. Jika max untuk mencari nilai tertinggi, maka rumus min untuk mencari nilai terendah dalam sekumpulan data numerik pada sheet Microsoft Excel. Oke, kita lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, di gambar ini sama seperti gambar di max tadi. Nah, cuma rumusnya terletak di bawah itu. Nah, rumusnya sama, tinggal kita ganti aja yang max, awalnya yang max kita ubah ke min. Nah, jadi sama dengan min buka kurung D4 titik 2 D11 sama terus tutup kurung. Nah, itu artinya mencari nilai paling rendah dari D4 dari 66 sampai dengan D9, yaitu yang nilai skor paling bawah yaitu 74. Nah, hasilnya adalah bisa kita lihat minnya nilai paling rendah adalah 66. Nah, 66 berarti milik si Brown. Betul enggak? Ada enggak nilai lebih rendah daripada 66? Kita cek.
Nah, tidak ada, berarti rumus ini berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada rumus CONIF. Nah, rumus CONIF ini fungsinya adalah untuk menghitung jumlah sel dalam suatu range dengan kriteria tertentu. Adapun rumus yang biasa digunakan adalah CONIF buka kurung range titik 2 kriteria. Nah, kita bisa lihat dulu ke gambar bagaimana cara kerjanya. Nah, di gambar bisa kita lihat dia ingin menghitung total jenis baju di rak 1. Nah, rumusnya adalah bisa kita lihat di bagian atas, sama dengan CONIF buka kurung A3 titik 2 A11 koma kutip 2 rak 1 kutip 2 lagi dan tutup kurung. Maksudnya adalah dia ingin mencari CONIF dari A3. Berarti A3 itu yang kita lihat sel A3 sampai dengan sel A11. Nah, di situ ada berapa sih rak satunya? Nah, kita hitung ada berapa rak satunya di antara A3 sampai A11 ini. Jadi yang rak 1 di sel A3, A4, A5 dan A6. Berarti ada 4. Nah, kita bisa lihat di gambar di bawah, yang paling bawahnya total jenis baju di rak 1. Nah, ada 4. Berarti sesuailah rumusnya ini berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu selanjutnya ada rumus konta. Nah, ini yang berfungsi untuk menjumlahkan sel yang terisi. Nah, misal dalam sebuah tabel terdapat 12 sel dan kita ingin mengetahui berapa sel yang sudah terisi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, di gambar itu di kolom A, dari A1 sampai A11 itu ada beberapa kaos. Nah itu kan selnya tidak semua terisi kan. Nah, kita ingin tahu dari A1 sampai A11 berapa sih yang terisi dan berapa sih yang terisi maksudnya. Nah, kita lihat rumusnya itu sama dengan count A buka kurung A1 titik 2 A11, lalu kita tutup kurung enter. Nah, maka hasilnya 9, betul kan? Coba kita hitung. Kaos biru tua 1, kaos biru muda 2, kaos hitam 3, kaos merah muda 4, kaos hijau tua 5, kaos biru tua 6, kaos biru muda 7, kaos biru tua 8 dan kaos biru langit 9. Nah, karena kita bisa lihat ada 2 yang kosong dari 11 ini, hasilnya 9. Berarti rumusnya sesuai dengan cara kerjanya. Oke, sekian dulu materi kita tentang rumus Microsoft Excel di bagian kedua. Semoga dengan materi ini kalian bisa mengetahui rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.